Kalau ditanya Allah Kristen, ini saya mesti mulai dari dasar ini. Allah Kristen itu ada berapa? Hanya ada satu Allah. Bukan dua, bukan tiga Allah. Hanya ada satu Allah. Dan Allah yang satu ini mempunyai pikiran, mempunyai pengetahuan, mempunyai bijaksana, mempunyai logos yang kita sebut sebagai firman. Yang kita sebut sebagai sabda. Sang firman, sang sabda. Firman yang bersama-sama dengan dirinya, tidak bisa dipisah dari dirinya. Ya. Bahkan dalam kehidupan manusia saja, saudara, saya dan ide pikiran saya nggak bisa dipisah. Ya. Karena ide pikiran saya itu ada dalam diri saya, ada dalam jiwa saya. Allah itu hanya satu, Yahweh itu hanya satu. Yahweh yang satu itu eksis dengan pikirannya, eksis dengan logiknya, eksis dengan pengetahuan dan bijaksananya, eksis dengan hikmatnya, juga eksis dengan rohnya, eksis dengan spiritnya, rohnya, yang kita sebut Roh Kudus. Roh Kudus, firman dan Allah itu sendiri nggak bisa dipisah. Ya. Tetapi Alkitab kita ini membedakan dengan jelas. Allah yang biasa merujuk kepada Bapa, Sang Logos atau Sang Firman, Sang Sabda itu, dengan Sang Roh Kudus. Dibedakan dengan jelas, tetapi tidak bisa dipisah, karena satu adanya. Satu adanya di dalam diri Allah yang satu itu. Nah, antara logos Allah dengan Allah dibedakan dan jelas. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mengapa firman atau logos itu adalah Allah juga? Karena firmannya Allah. Karena logos itu adalah logosnya Allah. Maka sifat sang logos pun bersifat ilahi, sama seperti Allah. Dia mempunyai natur Allah, sama seperti Allah itu sendiri. Demikian juga dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Allah mempunyai sifat atau natur Allah sendiri karena dia adalah Roh Allah. Ya, dalam Allah yang satu itu ada 3 subsistensi atau 3 hipostasis ini. Ada Allah itu sendiri, ada logos Allah atau firman Allah, atau bijaksana Allah, atau pikiran Allah, atau pengetahuan Allah, atau kata-kata Allah, dengan Roh Allah. Nggak bisa dipisah. Satu adanya di dalam diri Allah yang satu. Tetapi Alkitab membedakan itu dengan jelas. Nah, ini pengetahuan paling dasar, saudara. Ya, pengetahuan paling dasar ya, yang Anda harus paham. Nah, siapakah Yahweh itu? Siapa Yahweh itu? Yahweh adalah Allah yang satu tadi itu. Itulah Yahweh. Sang Allah yang mempunyai firman dan roh itu, itulah Yahweh. Firman Allah itu, firman Allah, logos Allah itu juga adalah Yahweh. Karena dia adalah firman Allah. Roh Kudus atau roh Allah itu sendiri juga itu adalah Yahweh. Karena dia adalah roh Allah. Jadi siapa Yahweh itu? Ya Allah tadi itu. Allah yang mempunyai logos dan mempunyai firman. Itulah Yahweh. Maka Anda menyebut logos itu siapa? Logos itu adalah Yahweh. Anda bicara Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Yahweh. Loh, lalu Yahweh itu siapa? Yahweh itulah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Bapa, Putra atau Logos dan Sang Roh Kudus. Itulah Yahweh. Jadi kalau Anda menemukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, akulah Yahweh, itu Allah Tritunggal. Maka kalau Anda tanya, siapa Yahweh itu? Yahweh adalah Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Yahweh. Allah yang satu adanya, satu hakikat, satu esensi adanya. Walaupun bisa dibedakan dengan jelas antara Bapa dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Nah, saya step by step menjelaskan ini kepada saudara ya. Jadi Yahweh itu siapa? Allah Tritunggal. Itulah Yahweh. Ya, Bapa itu Yahweh.
Logos itu Yahweh. Logos yang kemudian ketika berinkarnasi kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Itu Yahweh. Roh Kudus itu Yahweh. Ya. Karena Logos adalah logosnya Yahweh. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Ya, saudara. Dan di dalam Trinitas ini, di dalam diri Bapa itu sempurna berdiam firman-Nya, sempurna berdiam rohnya. Demikian juga di dalam firman atau logos, sempurna berdiam Sang Bapa, sempurna berdiam Sang Roh Kudus. Demikian juga di dalam diri Sang Roh Kudus, sempurna berdiam Sang Bapa, sempurna berdiam Sang Anak atau Sang Logos. Ya, maka ketika Roh Kudus hadir, Tritunggal hadir di sana. Ketika Roh Kudus hadir di sini, Allah Bapa dan Anak juga hadir secara bersama-sama di sini. Karena nggak bisa dipisah. Maka ketika Anda melihat Roh Kudus, Anda melihat Yahweh. Ini maksud saya melihat dalam pengertian merasakan ya. Anda merasakan atau menyaksikan pekerjaan Roh Kudus mempertobatkan orang, atau menyaksikan Roh Kudus hadir dalam satu kebaktian. Itu Yahweh yang hadir di sana. Allah Bapa, Allah Anak nggak bisa dipisah, hadir di situ. Ketika Yesus Kristus datang kepadamu, mempertobatkan engkau, Yahweh yang datang kepadamu. Di dalam diri Sang Logos itu, sempurna berdiam Sang Bapa, sempurna berdiam Sang Roh Kudus. Tidak bisa dicerai-berai, satu adanya, tetapi bisa dibedakan dengan jelas. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia datang mengambil natur manusia, tetapi pada saat yang sama dia tetaplah Allah sepenuhnya. Waktu dia berinkarnasi, dia mempunyai dua natur yang berbeda. Natur manusia 100% diambil. Natur manusia yaitu tubuh dan roh sebagai manusia diambil. Lalu bersatu dengan natur ilahinya. Sekarang mempunyai dua natur yang berbeda. Dan kemudian natur manusianya itu tidak membentuk pribadi manusia sendiri. Natur manusia Yesus tidak mempunyai pribadi manusia sendiri. Tapi otomatis mengambil bagian di dalam pribadi Sang Logos. Maka Yesus hanya punya satu pribadi. Pribadi Logos. Tetapi naturnya atau sifatnya ada dua. Allah 100%, manusia 100%. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bisa dicampur, tidak bisa diubah. Itu yang dirumuskan dalam Konsili Kalsedon. Ya. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, waktu dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Itu Yahweh. Sang Logos yang bicara itu. Sang firman Yahweh itu yang bicara. Sang Logos yang bicara itu. Yang para murid lihat, yang orang-orang Yahudi lihat, itu natur kemanusiaannya yang dilihat. Tetapi yang tidak kelihatan, ada natur ilahinya. Dan yang berbicara itu bukan pribadi manusia Yesus. Karena kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi manusia. Yang berbicara, yang mengajar, yang menghardik orang-orang Farisi, yang mengusir setan, yang berkhotbah di atas bukit, yang menenangkan angin ribut, itu adalah perkataan dari pribadi Sang Logos, Sang Firman. Orang lihat, oh ini Yesus manusia. Tapi yang berbicara, yang berhadapan-hadapan dengan mereka itu pribadi Logos. Yang mereka lihat di dalam natur kemanusiaannya. Karena natur ilahnya tidak bisa kelihatan. Jadi saudara, siapa Yesus itu? Yesus adalah Yahweh. Firman Sang Yahweh. Nah, ini ajaran yang biblikal, yang alkitabiah, yang sudah dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon, saudara. Jadi saudara, Yesus adalah pribadi Logos. Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Yang ketika mengambil natur manusia, dia sekarang mempunyai dua natur yang berbeda. Nah, itu step kedua ya yang Anda harus paham. Step ketiga sekarang, langkah ketiga. Alkitab berkata bahwa Allah itu tidak kelihatan. Alasannya apa, saudara? Allah itu adalah roh. Roh tidak kelihatan secara mata jasmaniah. Anda mengatakan, waktu Yesus dibaptis ada suara dari sorga, suara Allah Bapa. Ya, itu ada suara. Bapa mengambil suara seperti manusia. Karena suara Allah Tritunggal
Suara Bapa itu seperti apa? Dalam bahasa ilahinya kita tidak pernah tahu. Maka di sana ada terjemahan. Allah Bapa berbicara dalam bahasa manusia. Tapi Anda tidak melihat dia. Lalu Anda berkata, ya memang Allah Bapa tidak kelihatan, tapi kedengaran suaranya. Bagaimana dan Roh Kudus? Roh Kudus kan kelihatan seperti merpati. Itu penampakan. Roh Kudus itu bukan merpati. Roh Kudus itu adalah roh. Tak mungkin kelihatan. Nah, Allah itu roh. Tidak mungkin kelihatan. Bahkan Logos, Sang Firman, di dalam kealahannya pun tidak mungkin kelihatan. Karena dia adalah roh. Yang dilihat oleh para murid, yang dilihat oleh orang-orang Yahudi pada saat Yesus berinkarnasi 2000 lebih tahun yang lalu, itu adalah natur kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Itu natur kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Tapi logos ilahi dalam natur ilahinya, itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, saudara. Karena Allah adalah roh. Firman adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Dan ada satu clue di dalam Alkitab itu, saudara, ada satu kata kunci dalam Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat 18 yang mengatakan, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Allah kepada kita. Siapa dia? Dialah Yesus Kristus, saudara. Dialah Sang Logos. Nah, maka saudara, kebenaran daripada apa yang dinyatakan Yohanes ini, dalam Yohanes 1 ayat 18, itu konsisten di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu konsisten. Selalu yang menjadi agen Tritunggal itu, ya, yang menjadi agen daripada Tritunggal ketika menampakkan diri kepada manusia atau ketika berfirman kepada manusia, itu selalu pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka di dalam perjanjian lama sudah selalu menampakkan diri dalam rupa malaikat yang disebut sebagai angel theophany atau malaikat Tuhan. Di dalam Alkitab LAI atau Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhannya itu ditulis dalam huruf besar semua. Tuhan. Itu artinya Yehovah. Ada malaikat Yehovah. M-nya ditulis huruf besar. Malaikat. M-nya ditulis huruf besar. Itu adalah malaikat Yehovah. Malaikatnya Yesus dalam perjanjian lama. Malaikatnya Sang Logos dalam perjanjian lama. Maka kalau Anda tanya, siapa yang bertemu dengan Adam di Taman Eden? Yang berkata kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Itu adalah penampakan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Penampakan Sang Logos dalam perjanjian lama. Siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Itu adalah penampakan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Siapa menampakkan diri kepada Musa ketika berkata, aku adalah aku. Menyatakan namanya sebagai aku adalah aku. Itu adalah Yesus dalam perjanjian lama. Karena Allah Bapa tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Jikalau Allah Tritunggal mau berurusan dengan manusia, agen tunggal satu-satunya adalah Sang Logos, Sang Firman. Itu sebabnya sangat konsisten dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Artinya agen tunggal kita datang kepada Allah itu hanya melalui Logos. Demikian juga agen tunggal Allah Tritunggal untuk datang kepada ciptaan, datang kepada manusia hanya melalui Logos. Maka yang menampakkan diri dalam perjanjian lama itu adalah malaikatnya Kristus, malaikatnya Yesus sebelum berinkarnasi. Itulah yang menyatakan diri kepada para nabi, kepada para orang kudus, kepada patriark Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Gideon. Jadi saudara, itu adalah penampakan Yesus Kristus. Dan di dalam perjanjian baru, dia betul-betul datang menampakkan diri
dalam natur manusia. Dia mengambil natur manusia, dia berinkarnasi sehingga mempunyai dua sifat atau dua natur sekarang. Allah sepenuhnya karena memang dia adalah Allah, dia adalah logos ilahi yang kekal dan mempunyai natur manusia. Sekali lagi di sini pernyataan Yohanes 1 ayat 18 itu terbukti benar adanya lagi. Bahwa tidak ada seorang pun pernah melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya juga tidak heran ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Memang Allah Bapa tidak akan pernah kelihatan. Selalu agen tunggal Allah Tritunggal untuk menyatakan diri kepada ciptaan, kepada manusia itu adalah Sang Logos. Maka Yesus berkata kepada Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Di situ Yesus tidak sedang mengatakan, aku adalah Bapa. Tidak. Tapi dia berkata kepada Filipus, engkau sudah lama bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Kenapa Yesus berkata demikian? Yesus jelaskan itu selanjutnya. Anda teliti Injil Yohanes. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti Sang Firman, Sang Logos, yang memang adalah logosnya Allah, berdiam dalam diri Allah secara kekal. Demikian juga Allah itu berdiam dalam diri logos secara kekal. Ini doktrin Tritunggal. Ya, sekali lagi sekarang, kembali kepada Yesus Kristus. Dialah agen tunggal satu-satunya di mana Tuhan menyatakan diri, di mana Tuhan mewahyukan diri, di mana Tuhan berurusan dengan manusia, dan juga sekaligus adalah agen tunggal kita manusia. Jikalau Anda mau diperdamaikan dengan Allah, jikalau Anda mau datang kepada Allah, agen tunggal satu-satunya hanya Yesus Kristus. Maka Rasul Petrus sangat tepat sekali ketika mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita bisa sebut selain daripada nama Yesus Kristus, di mana orang-orang boleh diselamatkan. Jadi saudara, Yesus Kristus adalah agen tunggal kita datang kepada Bapa. Tanpa Yesus, engkau tidak mungkin selamat, tidak mungkin datang kepada Bapa. Demikian juga Bapa datang kepada kita. Agen tunggal satu-satunya adalah Yesus Kristus, Sang Logos itu.